Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang e-government. Apa sih itu e-government? Yang pertama, terminologi e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju ataupun berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan sistem informasi itu ternyata memberikan hasil yang beragam. Hasil yang lebih memprihatinkan dapat dilihat dari kasus negara berkembang dan banyak organisasi pemerintah di negara tersebut yang gagal mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan kendati menggunakan sistem komputer atau informasi yang memadai. Banyak pihak dari kalangan akademis, analis, dan pelaku bisnis berpendapat bahwa kegagalan tersebut diakibatkan terutamanya dari ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi yang kurang memadai. Dengan maraknya praktek korupsi dan rendahnya semangat kerja, sistem informasi yang secanggih apapun tidak mungkin membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu dengan meningkatkan budaya dan etika kerja yang kondusif, meningkatkan SDM, melengkapi sarana dan prasarana teknologi informasi. Selanjutnya, konsep e-government. Menurut World Bank, e-government didefinisikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Lebih lanjut, menurut World Bank, e-government harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa e-government memiliki cakupan atau ruang lingkup yang cukup luas. Adapun 5 stakeholder atau mitra kerja yang terdiri dari berikut. Yang pertama yaitu karyawan atau pegawai lembaga pemerintah tersebut. Yang kedua, anggota masyarakat. Yang ketiga, pelaku bisnis. Yang keempat, lembaga pemerintah lainnya. Dan yang kelima, pemasok atau pembekal alat-alat kantor atau supplier. Tujuan e-government. E-government bertujuan untuk 1. Meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah. 2. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah. 3. Menangani keluhan masyarakat dan juga bersamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Menurut Indrajit, tujuan pengembangan e-government adalah pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah. Kemudian, mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan kontrol dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kemudian, dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintah yang transparan dan demokratis, dan menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, di mana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan. Melalui e-government, masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak. Yang selanjutnya, implementasi e-government. E-government ini tidak hanya berjalan di 1-2 instansi, tetapi di seluruh instansi yang ada. Ketika sudah terlaksana, akan hadir sistem yang akurat dan terintegrasi. Di Indonesia sudah ada banyak kabupaten atau kota yang menerapkan e-government dengan cukup baik. Berikut rangkuman 5 di antaranya. Yang pertama ada Surabaya. Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-government dengan baik.
Solusi atau contoh penerapan e-government di Surabaya yaitu yang pertama, sistem pengelolaan keuangan daerah atau SPKD, yang kedua e-SDM, yang ketiga e-monitoring, yang keempat e-education, yang kelima e-permit, yang keenam e-office, yang ketujuh e-health, yang kedelapan e-dishub, yang kesembilan media center, dan 10 sistem siaga bencana. Dengan melihat cakupan yang diwadahi, bisa dipahami bahwa Surabaya tidak hanya memiliki birokrasi yang baik, tetapi kota ini mampu konsekuen dengan konsep smart city yang diangkatnya. Yang kedua, Bojonegoro. Di ranah e-government, nama Bojonegoro sedang naik daun. Kabupaten ini bahkan disebut-sebut memiliki penerapan e-government yang lebih lengkap dibanding DKI Jakarta maupun Makassar. Contoh penerapan e-government di Bojonegoro yaitu yang pertama ada e-Masrenbank, yang kedua ada e-budgeting, yang ketiga ada e-planning, yang keempat ada e-procurement, yang kelima e-monef. Selain itu, ada juga open data contract. Open data contract ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan kontraktor maupun pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pemerintah. Yang ketiga, Binjai. Kota ini adalah yang pertama menerapkan e-government di provinsi tersebut. Sampai sekarang, Binjai telah memiliki 14 inovasi e-government demi mewujudkan Binjai Smart City. Salah satu aplikasi e-government andalan Binjai adalah e-masyarakat yang bisa diunduh umum di Play Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi. Bandung dan Smart City-nya bukanlah hal yang asing lagi. Baru-baru ini, Bandung baru saja menghibahkan 3 aplikasi e-government-nya untuk digunakan di 3 provinsi. 3 aplikasi yang dimaksud adalah 1. Aplikasi hibah bansos, 2. Aplikasi perizinan online, dan yang ketiga, aplikasi elektronik remunerasi kinerja atau ERK. Hibah tersebut dimaksud agar sistem perizinan, perencanaan sekaligus pengadaan, sistem pengadaan barang dan jasa, dan bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab. Yang kelima, Yogyakarta. Pelaksanaan e-government di kota Yogyakarta sendiri, e-government telah dijalankan dengan basis strategi pemanfaatan teknik informatika atau TI, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta sistem administrasi kependudukan dan sistem administrasi perizinan. Government to Citizen atau Government to Customer yang disebut dengan G2C. Government to Citizen atau Customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Saat ini, G2C paling banyak ditemui. Berikut ini merupakan beberapa penerapan Government to Citizen atau Customer. Yang pertama, sistem pajak online. Yang kedua, layanan kesehatan. Yang ketiga, website pencari kerja di Disnaker. Yang keempat, penerbitan dokumen pribadi seperti KTP, akte, kartu keluarga, paspor, dan lain-lain. Dan yang kelima, kantor imigrasi. Government to Business. Hubungan yang merujuk permintaan informasi dari perusahaan dalam situasi kehidupan apapun atau transfer dokumen resmi ke badan hukum. Model ini biasanya digunakan untuk mengubah komunikasi tersebut menjadi bentuk elektronik atau untuk menggambarkan solusi yang menyederhanakan komunikasi antara administrasi publik dan perusahaan. Contohnya, yang pertama, peluang bisnis.
Dan yang kedua, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Government to government, pemerintah ke pemerintah, atau biasa disebut dengan G2G, adalah berbagai data dan atau sistem informasi secara elektronik antara lembaga pemerintah, departemen, atau organisasi. Tujuan G2G adalah untuk mendukung inisiatif e-government dengan meningkatkan komunikasi, akses data, dan berbagai data. Contohnya, yang pertama, konsultasi secara online, dan yang kedua, blogging untuk pendidikan secara online.